Shalom, Ibu, Bapak, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sore ini kita dapat kembali belajar bersama dalam ibadah PA. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam surga, Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya, kami berterima kasih dan bersyukur kalau pada saat ini kami boleh Kau izinkan kembali untuk mengikuti ibadah PA secara online ini. Urapi Tuhan, hamba-Mu yang sebentar akan mewartakan firman-Mu, agar kami boleh belajar bersama-sama mengenai Mazmur 101. Kami mohon Tuhan kiranya dalam ibadah online ini kami memperoleh pengertian yang benar dari Mazmur 101 ini dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak atas segala kebaikan dan kemurahan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah ini. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada petang hari ini kita akan belajar bersama di Mazmur 101. Ya, kalau kita melihat judulnya dari Mazmur 101 ini dikatakan ini adalah Mazmur Daud. Ya, kalau kita sudah membaca ini Mazmur Daud, artinya apa? Kita akan terbayang satu sosok yang berintegritas tinggi dalam kehidupannya. Nah, mungkin untuk memperjelas apa sih artinya integritas ini, saya akan memberikan satu ilustrasi. Ya. Pada suatu waktu, para petugas yang berwenang di Philadelphia heran saat menerima sepucuk surat dan sejumlah uang dari seorang pengendara mobil yang ditilang karena mengebut di tahun 1954. Jadi waktu itu John Gates, turis asal Inggris, mengunjungi kota Brotherly Love ketika ia tertangkap karena ngebut. Ia dikenai denda $15 US. Ya, tetapi Gates lupa pada surat tilang itu selama hampir 52 tahun. Sampai pada suatu hari ia menemukannya dalam mantel tuanya. Kemudian dia berkata, rasanya saya harus membayarnya. Tutur Gates, usia 84 tahun, yang kini tinggal di rumah jumbo di Sussex Timur. Orang Inggris yang baik akan membayar kalau mereka berhutang. Suara hatiku terdengar sangat jelas, tuturnya. Inilah yang disebut sebagai integritas. Dia melakukan apa yang ada di dalam hatinya walaupun tidak ada yang mengawasinya. Karena itu ketika saya mempersiapkan PA Mazmur 101 ini, saya teringat langsung akan kisah dari Gates tersebut. Ya. Kita akan membaca Mazmur 101 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Mazmur 101 ayat 1 sampai 8. Seorang raja bernasar. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah Engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu tak akan melekat padaku.
Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi Mazmur 101 ini termasuk Mazmur, kita akan melihat ya pembagiannya dulu, pembagian dari Mazmur 101 ini termasuk seri Mazmur memasuki rumah Tuhan. Ya, dinyanyikan pada saat memasuki rumah Tuhan. Jadi dalam terjemahan baru tadi, dalam pembacaan tadi, judulnya adalah Seorang Raja Bernatsar. Sedangkan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, judulnya adalah Janji Seorang Raja. Jadi ayat yang pertama dan kedua tadi, kalau kita melihat dari pembagian stansa Mazmur 101 ini, ayat pertama dan kedua ini merupakan judul Mazmur, yaitu Mazmur Daud. Janji Daud untuk hidup dalam kesucian. Ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima dan yang ketujuh itu adalah komitmen untuk membenci kejahatan. Dan ayat yang keenam itu adalah kriteria pegawai yang boleh melayani Daud. Ayat 8 itu adalah komitmen untuk memberantas kejahatan. Jadi dalam menyanyikan Mazmur 101 ini, itu diawali dengan janji Raja Daud untuk hidup dalam kesucian dan tekadnya untuk memberantas kejahatan serta penghargaannya kepada orang yang setia dan menjaga hidupnya tanpa cacat celah serta diakhiri dengan tekad memberantas kejahatan setiap hari. Kita akan mulai belajar ya, mulai ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayat yang pertama dan yang kedua ini merupakan judul Mazmur, yaitu Mazmur Daud. Ya, jadi Mazmur tentang Daud dan diyakini penulisnya adalah Daud sendiri. Ini merupakan janji Daud untuk hidup dalam kesucian. Jadi melalui ayat yang pertama dan kedua inilah ya penjelasannya itu ada di ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-8. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Mazmur Daud, aku mau menyanyi tentang kesetiaan dan keadilan bagimu, ya Tuhan, nyanyian pujianku. Aku mau memperhatikan cara hidup yang tak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku mau hidup suci di rumahku. Jadi ini merupakan janji dari seorang raja
sebagai wakil Tuhan di bumi yang bertekad untuk selalu mengumandangkan nyanyian kesetiaan dan keadilan Tuhan. Kesetiaan Tuhan tidaklah lepas dari pemeliharaan Tuhan yang sudah dialami Daud selama hidupnya. Jadi sejak masa mudanya, sejak waktu masih menjadi penggembala domba, sampai menjadi raja di atas seluruh Israel. Sedangkan keadilan itu erat kaitannya dengan hukum. Yang bersalah akan mendapat hukuman, yang benar akan mendapatkan berkat. Ya, seperti pemahaman di Perjanjian Lama, itu kutuk bagi yang melanggar hukum Tuhan dan berkat bagi yang menjalankan hukum Tuhan. Tadi kita melihat hanya kepada Allah saja Daud ini memuji dan bernyanyi memuliakan Tuhan. Ya, sehingga kalau kita membaca dari kitab Mazmur ini, sebagian besar pengarangnya adalah Daud atau tentang Daud, atau penulisnya memang Daud. Ya. Karena itu pada ayat yang kedua itu ada satu paralelisme, kesetaraan di situ adalah tak bercela dan hidup suci. Tak bercela dan hidup suci ini menjadi satu gaya hidup, lifestyle daripada Daud yang melatih dirinya sendiri, bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga keluarganya, staf pegawainya semua, agar tidak bercela di hadapan Tuhan. Karena itu dikatakan, ia rindu Allah itu datang ke rumahnya. Ya. Kalau dia berani mengundang Allah datang ke rumahnya, artinya apa? Ya. Satu tanda tanya yang besar. Mengapa dia berani mengundang Allah datang ke rumahnya? Tidak seorang pun yang berani mengundang Allah ke rumahnya apabila kehidupannya masih bergelimangan dalam dosa. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa sungguh satu hal yang luar biasa, komitmen daripada Daud ini yang nyata dalam kehidupannya. Bahwa dia benar-benar menjaga sedemikian rupa sehingga dia boleh hidup dalam kesucian. Ya, karena Allah adalah Allah yang suci. Karena itu dia berani mengundang Tuhan Allah ke rumahnya. Demikian juga ya dengan kehidupan kita saat ini di dalam keluarga atau kehidupan kita pribadi. Adakah kita juga mau mengingat pemeliharaan Tuhan mulai kita lahir dulu sampai saat ini kita pasti pernah menerima hukuman, juga menerima berkat. Dan itu semua adalah anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai pengikut Tuhan. Nah, kalau kita bisa mengingat semua kebaikan Tuhan ini, itu akan memampukan diri kita ya untuk selalu mengucap syukur, memuji Tuhan sepanjang hidup kita. Pertanyaannya seperti Daud tadi, berani enggak kita mengundang Tuhan ke rumah kita? Karena kita sudah menjaga kekudusan hidup pribadi maupun keluarga, ya, maupun orang-orang yang ada di bawah perintah kita. Ya, ini satu hal yang luar biasa kalau nanti kita mempelajari ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8. Paulus di Perjanjian Baru juga memberikan satu kriteria bagi penilik jemaat. Ya, ini bisa kita lihat dari 1 Timotius 3 ayat yang ke-4. Dikatakan di situ, ia harus tahu mengatur rumah tangganya dengan baik dan mendidik anak-anaknya untuk taat dan hormat kepadanya.
Jadi kalau kita melihat dari 1 Timotius 3 ayat yang keempat ini, yang merupakan salah satu syarat dari penilik jemaat, ya. Prioritas dari seorang pemimpin adalah mengatur rumah tangganya terlebih dahulu. Baru kemudian pekerjaannya. Ini prinsip Alkitabiah. Ya, kalau dilanggar akan merusak tatanan di rumah tangga itu sendiri. Ya. Istri atau suami atau anak bisa tidak puas dengan orang tuanya, dengan pasangan hidupnya. Ya. Tidak ada keharmonisan ketika tatanan yang sudah ditentukan dari Alkitab ini dilanggar. Ya. Saya pernah mendengar sendiri seorang jemaat yang berusaha untuk mencari pekerjaan yang baru. Pada saat itu dia masih bekerja, cuman pekerjaannya ini sangat menyita waktu. Sering lembur, ya, sering keluar kota, sehingga dia tidak memiliki cukup waktu untuk istri dan anak-anaknya. Dia merasa ini tidak betul, jadi dia berusaha untuk mencari satu pekerjaan baru. Ya. Saya katakan, apabila Anda mau hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, Tuhan pasti akan membuka jalan. Dan benar, ya, setelah dia berusaha mencari kian kemari, melamar, ya, akhirnya dia dapatkan satu pekerjaan yang kerjanya itu normal, ya. Dan hasilnya pun ya memang lebih sedikit dari yang dia lembur-lembur dan keluar kota itu, ya. Tapi dia mendapatkan satu keseimbangan dalam kehidupannya, waktu untuk keluarga dan waktu untuk pekerjaan. Ini yang luar biasa, ya. Kalau kita bisa menerapkan semua, ya saya katakan semua idealnya prinsip-prinsip Alkitabiah dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan mendapatkan satu kedamaian, satu kesejahteraan yang sudah Tuhan sediakan bagi tiap-tiap anaknya. Jadi kita bisa melihat, bukan ya, begitu luar biasanya kehidupan Daud ini yang mendedikasikan kehidupan pribadinya maupun keluarganya semata-mata untuk Tuhan. Bukan itu saja, ternyata Daud juga membenci kejahatan. Kalau kita melihat dari ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-5 dan yang ke-7, ini merupakan komitmen dari Daud untuk membenci kejahatan. Bukan hanya mendedikasikan untuk hidup kudus dan suci, tapi dia juga membenci kejahatan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kejahatan tak akan kubiarkan. Kubenci perbuatan orang murtad dan tak mau berurusan dengan mereka. Aku tak mau berlaku curang dan tak mau terlibat dalam kejahatan. Orang yang menfitnah dengan diam-diam akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati tak akan kubiarkan. Penipu tak boleh tinggal di rumahku. Pembohong tak akan tahan di hadapanku. Jadi kita melihat di sini, ya, betapa luar biasanya dari tekad daripada Daud ini. Dia tidak saja menjaga kehidupannya untuk bisa tetap hidup kudus, tapi kita bisa melihat di sini
bagaimana Daud itu juga membenci kejahatannya. Kejahatan seperti tindakan korupsi, curang, penindasan, kesewenang-wenangan, ya, yang terjadi di depan matanya, yang dilakukan oleh hamba-hambanya, ya, dan dia membenci perbuatan yang menyimpang dari keadilan, memperkaya diri sendiri dengan mengambil hak rakyatnya, memperluas hak istimewanya sebagai raja dengan melanggar hak rakyatnya. Dengan tegas dikatakan di sini bahwa Daud itu benci atau tidak mau berurusan dengan mereka. Kejahatan sini artinya pelanggaran secara sengaja terhadap kehendak Tuhan. Ya, dalam ayat yang kelima tadi dikatakan memfitnah. Itu artinya apa? Menciptakan atau menyebarkan satu cerita bohong untuk menjelek-jelekkan nama baik seseorang. Bisa gosip, ya. Itu akan dibinasakan. Ini sudah terbiasa terjadi ya, jadi satu lingkungan kekuasaan, persaingan yang tidak sehat untuk mendapatkan jabatan atau kedudukan dengan cara apa? Menjelek-jelekkan nama baik pejabat lain. Ya. Maka yang melakukan itu siap-siap akan mendapat hukuman berat dari Daud, yaitu hukuman mati. Ya, demikian juga dengan orang yang sombong dan tinggi hati. Ya, sombong dan tinggi hati adalah orang yang selalu dirinya ini merasa di atas orang lain, meremehkan orang lain. Ya, tidak mau melayani tapi selalu ingin dilayani. Ya, itu juga akan ditindak oleh Daud sebagai raja. Bahkan di ayat ke-7 itu dikatakan penipu tidak akan mendapat tempat di dalam rumah dan pembohong akan mendapat marah besar dan diusir oleh Daud dari istananya. Jadi sekali lagi bahwa Daud ini tidak hanya menjaga kekudusan pribadinya saja, tetapi dia juga mengatur isi rumahnya sesuai dengan standar hukum Tuhan. Siapa saja yang ada di rumahnya atau di istananya, istrinya, anak-anaknya, pejabat-pejabatnya, prajurit maupun pelayan istana, semuanya diatur oleh Daud. Oleh karena itu kalau kita melihat pada ayat yang ke-6, ini merupakan kriteria pegawai yang boleh melayani Daud. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kusukai orang yang setia kepada Allah. Mereka boleh tinggal di rumahku. Orang yang hidup tanpa celah boleh melayani aku. Jelas sekali kriteria yang sudah ditetapkan oleh Daud bagi siapa yang bisa, yang boleh melayani di istananya. Ini kita bisa melihat bahwa Daud mencari orang yang setia kepada Allah dan hidupnya tanpa celah. Ya. Mau mendedikasikan hidupnya kepada Allah seperti Daud sendiri. Jadi bukan yang pandai tapi curang. Daud mencari pegawainya ini berdasarkan apa? Berdasarkan standar takut kepada Allah. Ini sangat berbeda dengan Saul. Ya, sangat berbeda dengan Saul. Saul memilih pegawainya bagaimana caranya? Dia memilih berdasarkan penampilan, ya, yang tinggi, yang gagah, yang pandai, ya, penampilan seperti itu yang dipilih. Ya, kita bisa baca itu di kisahnya Saul memilih orang-orangnya. Berbeda sekali dengan Daud. Daud lebih mengutamakan mereka ini hidupnya
setia dan takut akan Tuhan. Mengapa sih kriteria yang dipilih oleh Daud ini kok berbeda dengan Saul? Ya. Mengapa pegawai ini kok penting untuk diseleksi dengan cermat? Karena Daud menyadari dengan merekalah Daud akan berkumpul dan bergaul setiap hari. Nah, Daud tidak mau tercemar oleh orang-orang yang pemikirannya ini curang. Selalu memikirkan kejahatan. Bahkan yang murtad. Itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan dibuat oleh Daud. Kalau dia tiap hari bergaul seperti itu. Sehingga kita melihat begitu ketat seleksi dari Daud ini, dia minta pegawai-pegawainya juga memiliki standar hidup kerohanian yang sama dengan dia. Mungkin nggak sih bisa seperti itu? Ya. Kalau kita mungkin di Indonesia, mungkin tidak pernah atau jarang kita mengalami pengalaman-pengalaman orang-orang yang penuh dedikasi dalam pekerjaannya dan integritasnya tinggi. Saya teringat satu kejadian yang saya alami saat ke Singapura ya bersama keluarga. Kami naik bus dari airport ke hotel. Karena keasikan menikmati pemandangan kota, yang maklum, ini pertama kali ke luar negeri. Sehingga mama itu kelupaan membawa turun mantelnya di bangku bus yang baru. Dan itu baru sadari ketika sudah masuk ke dalam kamar hotel. Loh, mana mantelnya? Ternyata baru ingat tadi ketinggalan di bangku. Ya, jadi dilepas, ditaruh di bangku. Ya karena waktu itu agak kosong bisnya. Ya sudah, karena ini di negara orang lain kami sudah merelakan, ya itu mungkin hilang. Ya. Karena di negara orang mau minta tolong siapa, ya kita juga nggak tahu. Namun beberapa waktu kemudian ada yang mengetuk pintu kamar. Nah setelah saya buka, ternyata ada petugas hotel membawa dan menyerahkan mantel mama itu dengan penjelasan, ini tadi tertinggal di bus dan diantar oleh supir bus ke hotel. Nah, dari pegawai hotel ini menyerahkan ke kami. Luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi ini saya terkesan sekali. Ya. Tapi tidak sampai di situ saja kekaguman saya ya pada kejujuran dan integritas dari karyawan hotel itu ya. Ternyata kunci gembok koper ya ada biar koper ada gemboknya itu kuncinya itu baru saya sadar itu ketinggalan di mobil yang saya parkir di airport Juanda. Saya lupa, saya biasa bawa kunci selalu saya kantongi ya, kemudian saya taruh di samping di apa itu di mobil itu saya taruh gitu aja. Nah itu tidak terbawa sehingga tidak bisa buka koper. Nah kami menghubungi petugas hotel untuk membantu membuka ya dan segera mereka itu datang membawa alat-alat kemudian berhasil membuka gembok tersebut. Dan sebagai ucapan terima kasih kami memberikan tips. Kaget ya petugas hotel ini langsung menolak karena itu sudah merupakan bagian dari pelayanan. Wow, luar biasa integritasnya ya. Dan surprise lagi saat kita check out mau pulang. Jadi waktu itu kami sempat memesan porsi satu makanan ya untuk mama yang tidak ikut city tour ya karena capek sehingga dia mau tinggal di hotel aja. Jadi kami bertiga ya saya istri sama mama ya mama mertua tinggal di hotel. Nah untuk itu kami
memesankan satu porsi makanan, ya karena kita perginya sampai sore. Ya. Ternyata ketika kita check out, satu porsi makanan itu pun tidak di-charge alias gratis. Kenapa? Ya karenanya untuk lansia. Waduh, sungguh satu pengalaman yang luar biasa ya dari kepribadian penduduk Singapura ini. Jadi saya betul-betul terkesan ya. Karena itu ketika saya menyiapkan dari Mazmur 101 ini, saya ingat itu pengalaman pribadi itu bahwa pegawai-pegawai yang memiliki integritas itu adalah satu pegawai-pegawai yang luar biasa. Jadi tidak salah ketika Daud ini memilih kriteria pegawai yang akan melayani dia setiap hari. Ya. Nah, pada ayat yang ke-8 sebagai penutupnya dari Mazmur 101 ini adalah komitmen Daud untuk memberantas kejahatan. Dikatakan, dari hari ke hari aku akan membasmi orang-orang jahat di negeri ini. Semua orang yang melakukan kejahatan akan kulenyapkan dari kota. Ya. Jadi Mazmur 101 ini ditutup oleh komitmen Daud untuk menegakkan keadilan bagi rakyatnya. Orang-orang yang dengan sengaja melanggar hukum Taurat akan menerima hukuman. Kalau dalam terjemahan baru yang kita baca tadi, itu tertulis bukan dari hari ke hari, tapi tertulis setiap pagi. Ya, ini menjelaskan raja-raja itu biasa mengadili tiap pagi. Ya, kalau kita melihat dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang kedua, 2 Samuel pasal 15 ayat yang kedua dikatakan, maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dikatakan di sini setiap pagi raja itu mengadili. Nah, Absalom yang mencari muka ke rakyatnya ini mencegat mereka. Jadi kita melihat ini setiap pagi. Jadi bukan terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang mengatakan setiap hari, itu tidak dijelaskan di zaman baru itu setiap pagi, setiap harinya itu dilakukan setiap pagi. Ya. Jadi kalau kita memiliki seorang pemimpin yang mendedikasikan dirinya untuk Tuhan dan memiliki integritas tinggi, itu merupakan satu anugerah Tuhan yang diberikan kepada bangsa tersebut. Oleh karena itu, mari kita doakan pemimpin-pemimpin kita. Baik itu di bidang pemerintahan, di organisasi, maupun di rumah ibadat kalau kita di gereja, atau di perusahaan-perusahaan tempat kita bekerja, atau rumah tangga. Para pemimpin ini kita doakan agar mereka itu takut akan Tuhan dan melakukan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau mereka mau melakukan seperti itu, maka sejahtera negara, perusahaan, ya, umat beragama maupun keluarga yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang memiliki satu integritas ini. Nah, dalam menyanyikan Mazmur 101 ini, ya karena ini termasuk seri Mazmur
memasuki bait Allah, mereka akan masuk dalam satu ibadah, ya. Kita bisa melihat intinya adalah janji Raja Daud untuk hidup dalam kesucian. Ya, bukan saja pribadinya sendiri, namun juga untuk keluarga, pegawai-pegawai, serta rakyatnya hidup tak bercela dan kesetiaan itu menjadi standar hidup yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi standar hidup ini berlaku sepanjang zaman. Ya. Apabila ingin keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran tercipta dalam negara, perusahaan, rumah tangga, maka mulai dari pemimpin, pejabat, dan rakyat itu harus memiliki satu tekad hidup yang tak bercela dan setia kepada Tuhan. Jadi ini satu puji-pujian yang luar biasa, ya, karena itu ada beberapa yang menafsirkan, ya, kalau seperti kita lihat tadi di judul perikopnya, ya, dalam terjemahan baru itu tadi dikatakan, dalam terjemahan baru tadi disebutkan bahwa perikop ini memiliki satu judul adalah seorang raja bernatsar. Ya, kalau BIMK dikatakan janji seorang raja. Ya, karena apa? Karena di dalam beberapa penafsiran, ya, dalam beberapa penafsiran itu dikatakan kejadian ini, kejadian latar belakang Mazmur ditulis ini bisa waktu tabut perjanjian itu diangkut ke Yerusalem, ya, maka ini disebut sebagai seri Mazmur memasuki bait Allah, ya. Atau pada saat Raja Daud ini dilantik menjadi raja. Nah, ketika dia dilantik, dia bernatsar atau dia berjanji. Ya. Kalau kita melihat ada satu pelantikan presiden, pelantikan gubernur, wali kota, itu mereka disumpah atau disuruh berjanji. Untuk apa? Untuk mengabdi dengan sepenuh hati. Dan ini Mazmur ini termasuk janji atau sumpah, ya, jabatan atau natsar dikatakan dalam terjemahan baru. Nah, bagaimana dengan kita yang hidup pada saat ini, ya? Apa yang bisa kita pelajari? Kita bisa melihat di sini. Yang pertama, dalam beribadah haruslah umat Tuhan itu menjaga hidupnya kudus, suci. Karena Allah adalah kudus. Ya, bukan saja pribadinya, namun seluruh anggota keluarga dan orang-orang yang ada di dalam pimpinannya. Jadi tugas kepala keluarga ini maupun tugas pemimpin adalah membawa seluruh anggota keluarganya ini untuk hidup tak bercela. Bukan tidak mungkin bisa hidup tak bercela. Maksudnya di sini kita zaman ini kita sudah mendapatkan satu anugerah. Apabila kita menyadari dosa-dosa kita, menyadari kesalahan kita, cepatlah bertobat. Cepatlah memperbaiki. Jadi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, maka itu dalam ibadah kita, liturgi ibadah kita tiap minggu, pada awal ibadah kita selalu
mohon ampun. Mohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga kita sudah minta ampun dan Tuhan mengampuni, maka kita berlayak untuk ibadah kepada Tuhan. Dan yang kedua, doakan setiap pemimpin, baik itu di pemerintahan, sampai kepala keluarga, agar mereka itu diberikan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga dapat mendedikasikan dirinya untuk melayani Tuhan dan berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Ya. Jadi ini juga kita lakukan dalam ibadah, ya. Kalau di awalnya kita minta ampun, di akhir ibadah selalu ada doa syafaat. Ya, kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita, mulai dari Bapak Presiden maupun DPR, MPR, kemudian gubernur dan lain-lain, supaya apa? Supaya mereka bisa diberikan hikmat, diberikan akal budi, yang penting mereka takut akan Tuhan. Sehingga mereka penuh dengan integritas, penuh dengan dedikasi untuk melakukan tugas-tugasnya. Ya. Contohnya, ya ini Bapak Presiden Jokowi, ini fotonya dengan keluarga, ya kita bisa melihat seperti orang biasa saja, ya sederhana. Fotonya juga tidak mewah-mewah, ya sederhana sekali. Kita tahu dedikasinya untuk bangsa dan negara ini, untuk kesejahteraan rakyat, ya. Bagaimana dia memberantas korupsi, tegas terhadap teroris, ya. Akibatnya apa? Kita bisa melihat kemajuan yang sudah dicapai semasa pemerintahannya, baik itu dalam bidang pembangunan, baik di bidang keamanan, ya teroris mulai ditertibkan, ya, maupun di bidang keuangan, bahkan aset-aset negara penting yang dikuasai asing, ya tambang-tambang, baik itu emas, minyak dan lain-lain, bisa kembali menjadi milik negara. Satu hal yang luar biasa. Ya, karena itu seperti saya awal katakan tadi, jika kita memiliki pemimpin yang berdedikasi dan berintegritas tinggi, dia takut kepada Tuhan, itu merupakan satu anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Karena itu kita jangan jemu-jemu, ya, doakan pemimpin-pemimpin kita, termasuk gembala, tim gembala, koordinator, ya, dan semua kepala-kepala cabang. Kita doakan dalam gereja kita, kita doakan untuk wali kota, untuk DPRD, RT, RW, lurah, camat, kita doakan semua. Supaya apa? Jika mereka itu mau memiliki hati yang takut akan Tuhan, ya, maka yang sejahtera siapa? Rakyatnya semua. Ya, karena itu dari pelajaran Mazmur 101 ini kita mendapatkan satu pelajaran yang penting, dan marilah kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami kembali mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan, atas anugerah, atas rahmat yang Kau beri kepada kami, sehingga Engkau boleh Tuhan memberikan satu pengertian kembali bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami, menyikapi hidup ini, baik untuk diri kami sendiri, mungkin kami sebagai kepala keluarga atau single parent, atau kami memimpin perusahaan, atau apapun Tuhan, jabatan kami, Engkau menghendaki Tuhan, kami harus hidup
setia kepada firman Tuhan. Juga menjaga kehidupan ini tanpa cacat celah, menjaga kekudusan. Bukan hanya menjaga itu, tapi kami boleh Tuhan menjauhi kejahatan. Tidak bergaul dengan kejahatan. Kami tahu Tuhan, di dunia ini, sekitar kami, banyak hal-hal yang tidak selaras dengan rencana maupun hukum Tuhan. Ajarkan kami bertindak bijaksana, supaya kami tetap menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Berkati Tuhan untuk semua jemaat yang sudah mengikuti ibadah pemahaman Alkitab pada petang hari ini. Dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di Jumat yang akan datang. Amin.